Bersama berkolaborasi, wujudkan mimpi. Kurikulum merdeka, kita ujung tombaknya. Guru penggerak angkatan 10, berpikir kreatif, selalu berinovasi. Siapa kita? Kita guru penggerak angkatan 10. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Mana selaku Kepala SDN 01 Widorojo, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 01 Widorojo, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita dari zaman kebodohan sampai dengan saat ini, zaman pengetahuan yang mana kita selalu nanti-nantikan dari zaman kebodohan sampai dengan zaman pengetahuan saat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan mengadakan atau ada kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 yang nanti akan dibawakan oleh saya sendiri dari Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai diseminasi ini, saya akan bawakan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua acara inti, yang ketiga lain-lain, dan yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan, yang saya minta tolong sambutan dari memotivasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bu Farida selaku CGP angkatan 10 dari Negeri Widorojo. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 01 Widorojo yang berbahagia,
baik. Tentu saja nanti akan disampaikan karena ini adalah materi budaya positif. Tentu saja hal-hal yang akan disampaikan adalah hal-hal yang baik yang akan mengajak kita untuk menjadi warga sekolah yang berperilaku positif. Tentu saja seperti itu, meskipun materi itu disampaikan, tepakan sementara itu adalah seperti itu. Untuk itu mohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti ini bisa membawa kita, membawa sekolah kita, membawa anak kita menjadi ke arah yang lebih baik, yang diawali, yang didorong oleh budaya-budaya yang baik atau budaya-budaya yang positif, sehingga nanti apa yang telah dilakukan Bu Farida ini bisa membawa kita semuanya, bukan hanya Bu Farida yang mendapatkan ilmu berkaitan dengan guru penggerak ini, namun kita sudah ketularan ilmunya sehingga bisa laksanakan, bisa implementasikan di sekolah kita. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik atas kerjasama yang baik di antara kita, dan kegiatan ini nanti akan bermanfaat. Saya kira itu sambutan dari saya. Kalau kami masih ada kurang, mohon maaf. Saya akhiri bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Mana yang alhamdulillah selalu mendukung kegiatan saya selaku CGP Angkatan 10 ini. Tidak hanya mendukung dalam hal dukungan saja, tapi semuanya dengan kerjasama dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru pada siang hari ini. Semoga nanti ke depannya akan lebih baik lagi buat saya pribadi maupun Bapak Ibu Guru di SDN 01 Sidoarjo. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Tapi di sini saya tidak akan menggurui, tapi belajar bareng-bareng. Intinya belajar bersama, karena di CGP ini tidak hanya bergerak, tergerak, menggerakkan. Dan saya di depan sini seharusnya masih butuh bimbingan dari para senior, dari kepala sekolah maupun guru-guru senior saya. Tapi saya di sini berdiri sini untuk belajar bersama tentang budaya positif. Lanjut Pak. Oke Bapak Ibu, sebelum saya menerangkan budaya positif ini, alangkah baiknya pada siang hari ini biar tidak ngantuk Bu, biar tidak ngelentuk. Budaya Sri sudah mulai jemput-jemput. Kita tertawa dulu Bu, olahraga tertawa. Bagaimana olahraga tertawa itu membuat kita semakin lebih mudah melihat teman yang ada di sampingnya atau yang ada di depannya. Harus. Nanti coba perhatikan teman panjenengan, tertawanya itu sudah cukup cantik
Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Pak Yuri minta tolong diceritakan video. Ya, coba Bapak Ibu, kalau kita sudah tertawa, giliran saat ini kita menyaksikan video yang mengharukan tentang siswa atau murid sebelum ke materi budaya positif. Sedih lah Pak. Pak Yuli sedih karena Sedih karena mungsuhe seneng mungsuhe. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan film pendek tadi, ya, yang mana kita
hanya melihat saja. Ketika kita ada di posisi anak-anak tersebut, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Tadi di awal kita sudah bahagia, tertawa. Ketika kita melihat video tadi, film pendek tadi, adakah rasa sedih di hati panjenengan Bapak Ibu? Ada. Sedih sekali. Pengen nangis. Cuma kali masa kecil. Video tadi Masa kecil. kita merasa sedih terhadap status sosial dari seorang murid yang di situ terlihat setiap sekolah itu terlambat karena di rumah ini ada hal yang tidak diketahui oleh guru. Guru tahunya ya terlambat, berarti anak itu tidak disiplin seperti itu. Nah setelah guru menyaksikan sendiri keadaan di rumahnya sehingga bisa tahu kenapa anak itu bisa terlambat, sehingga guru bisa mengetahui dan akhirnya mungkin guru akan mencari solusi bagaimana anak itu bisa tidak terlambat lagi, bahkan bisa membantu terhadap orang yang sedang kurang. Itu Bu. Ya, terima kasih Pak Mana. Satu lagi Bu Sri, saya akan minta tanggapannya dari Bu Sri, yang mana Bu Sri saya lihat dari tadi sudah meneteskan air mata ketika melihat video tadi. Kira-kira Bu Sri melihat video tadi yang bisa diambil dari pelajaran tadi apa Bu Sri? Monggo. Tidak bisa ngomong. Buta Sri, monggo Bu. Setelah kita menyaksikan video yang ditayangkan tadi, harapan atau bentuk dari empati dari kita sendiri selalu pendidik, diharap ketika ada sesuatu hal kita jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, karena yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul sekali Pak Mana dan Bu Tansri. Apa yang disampaikan dengan Pak Mana sama dengan Bu Tansri, intinya kedisiplinan. Kita tidak tahu anak itu di rumah seperti apa, kondisinya seperti apa. Yang kita tahu di sekolah ketika anak terlambat, yang tadi dijelaskan, seorang guru itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ketika anak terlambat langsung dipukul dengan penggaris. Hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari ketiga. Guru tersebut tidak bisa kontrol diri. Harusnya di sini ada yang perlu diterapkan adalah budaya positif. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti itu di dalam kelas? Pernah? Tanpa mengetahui alasannya langsung memberikan sebuah hukuman. Pernah Bu? Pernah. Saya sendiri pun pernah. Guru saya guru saya. Guru Pak Mana juga ya. Maka dari itu kita di sini belajar bareng tentang budaya positif. Budaya positif ini yang akan saya sampaikan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar
membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter dari kepala tangan panjenengan tadi, Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujuk rayu akan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini tadi. Stimulus, ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menangan. Ya. Nah, di sini tadi, apakah makna disiplin? Kita akan belajar tentang makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Kita tidak bisa memerintahkan anak didik kita, ayo merdeka, tapi kitanya belum merdeka. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, yang sudah kita terapkan di
kita. Bahkan setiap pelajaran, sebelum pelajaran kita selalu menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Kira-kira hafal atau tidak Bapak Ibu? Yang tidak hafal guru kelas 6. Ada Pak Iwan. Coba dinyanyikan bersama, ayo boleh berdiri Bapak Ibu. Bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa bantu saya depan? Nanti saya bilang nggak apa-apa, bisa di sana. Depan, depan. Beda loh Bu. Yang itu yang pertama beda. Urutannya kan Pada Tuhan Yang Esa. Ayo, gimana nyanyi? Ayo. Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Gusti. Beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, seperti lagu becak-becak. Lanjut Mbak Yuli. Oke, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pembelajaran penghargaan oleh Alfi Koh 1993. Di sini ada pengaruhnya, yaitu ketika kita memberikan hukuman atau dihukum oleh penghargaan, itu pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh pembukaan. Kemarin saya perhatikan, ini ketika kita dengan murid. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita mempunyai rasa empati. Terus saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu
tindakan guru ketika panjenengan ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Coba lanjut Pak Yuni. Ada hukuman, konsekuensi, hukuman yang bawah itu konsekuensi karena pelajaran PJOK. Nah, karena pelajaran PJOK yang melibatkan anak-anak di lapangan itu sebuah konsekuensi bukan hukuman. Lanjut. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita memberikan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, biasanya yang kita lakukan. Saya sendiri banyak memberikan hukuman, ya, banyak memberikan hukuman kepada siswa. Ini setelah belajar ini kita akan tahu tentang hukuman dan konsekuensi itu apa. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau kita berikan konsekuensinya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Yang tadinya kita inginnya mendisiplinkan anak, kalau kita memberikan hukuman bukan berarti anak itu malah disiplin, justru anak malah membenci kedisiplinan. Anak konsekuensinya, kalau kita memberikan konsekuensi dengan bentuk apapun, anak akan menghargai disiplin. Terus paksaan, hukuman paksaan, konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kita memberikan konsekuensi artinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu ada di hukuman. Kita artinya memberikan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu sebuah hukuman. Konsekuensinya kita harus memberikan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah sebuah hukuman. Harusnya kita memberikan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, Bapak Ibu, ini adalah hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sini kita akan belajar tentang restitusi. Coba Pak Yuni bisa bacakan restitusi itu apa, Pak Yuni? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan cara yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Pak Yudi. Ini yang baru saya tahu itu tentang restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dari cerita tadi yang saya catat di awal, itu adalah sebuah restitusi yang harus kita cari tahu permasalahannya seperti apa. Tidak semena-mena seorang guru ketika ada anak terlambat langsung kita berikan hukuman dengan memberikan dipukul pakai penggaris, ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Ibu. Di sini ada ketika kita memberikan hukuman itu menyatakan identitas gagal, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif atau agresif meningkat ketika kita memberikan hukuman kepada murid-murid kita. Harusnya sebagai seorang guru kita perlu mengidentifikasi atau identitas kesuksesan pada disiplin, yaitu tentang konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban bisa diabaikan. Kalau kita menggunakan restitusi, korban mendapatkan ganti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kita menggunakan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Konsekuensi ketika kita penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kita harus memberikan restitusi masalah yang dapat terpecahkan. Ini sama saja seperti tadi, identitas yang gagal, identitas sukses tentang kedisiplinan. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawanan bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid di dalam kelas? Sudah apa belum Bapak Ibu? Senyum kamu. Belum. Iya. Nanti kalau sudah menggunakan kurikulum merdeka, kita ada keyakinan kelas. Ketika kita mengetahui kasus-kasus yang ada di dalam kelas, kasus murid yang biasanya datang terlambat, tidak mengerjakan PR, tidak mengumpulkan tugas, bahkan ada yang berantem, itu adalah kasus-kasus yang ada di kelas saya. Di sini kita perlu sebagai guru perlu membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak pengaturan
biar tidak tertular COVID kemarin deh. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus dan tahu tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan biar tidak terlambat, biar tidak ketinggalan materi. Di sini kita terapkan budaya positif. Ada budaya positif yang nantinya juga ada di lingkungan positif juga. Kita buat keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang lingkungan kita positif, kita terapkan budaya positif. Buatlah keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini Bapak Ibu ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang dibuat seperti apa? Kita kesepakatan dengan murid kita datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kalau kesepakatan kelas saya yakin Bapak Ibu sudah buat, ya, sudah ada yang buat di kelas masing-masing. Terus untuk keyakinan kelas ini juga dibuat dengan
lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturannya, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kita buat keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kita buat keyakinan kelas menghormati orang lain bersabar. Gunakan masker. Peraturannya gunakan masker. Keyakinan kelas kesehatan, keselamatan. Dan yang terakhir peraturan kelas, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita buat keyakinan kelas keselamatan, keamanan. Lanjut, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang tadi film tadi juga kita perhatikan. Anak tersebut pasti membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Murid juga butuh ini semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh kasih sayang, murid juga butuh kasih sayang. Penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, murid juga butuh kebebasan. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu sudah di posisi yang mana? Apakah semua 5 ini sudah dikuasai oleh Bapak Ibu semua? Atau hanya di penghukum? Semua sudah ada di panjenengan semua ya? Penghukum sudah ada, pembuat orang merasa bersalah ada. Kita dengan murid juga sebagai teman. Kadang murid curhat, kadang apa, kita juga posisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Di sini banyak ya Bapak Ibu. Ada menghukum itu apa? Menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Di sini ada nada contoh penghukum, nadanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Monggo Bu dan Musri yang dekat dengan mic. Kita ada di posisi penghukum. Baca dulu. Bahasa Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah
Tahu Pak? Ganti aji loh. Enggak, antara Adi, tahu kan kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Paham Pak. Saya harus tidak keras pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Hasilnya akan jadi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Oke, lanjut. Ketika posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer, ini bisa diputar ke Pak Yuki atau Bu Asep. Berdua lagi nih, berdua lagi apa? Berapa ini? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Ibu. Saya kasih tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu dan perbaikilah diri. Terima kasih. Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus ya. Bu Tarsi juga sudah memerankan sebagai guru yang tulus. Nih, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Nonyol-nonyol ya, itu tidak baik juga. Fokus pada murid, bukan membahagiakan guru, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Lanjut Pak Ibu. Lanjut. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi kita perlu adanya validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan itu apa saja? Ini contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini nanti ada validasi ketika kita menemukan kasus-kasus yang ada di sekolahan. Kita perlu menstabilkan identitas dulu, validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan. Di sini ada menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini ketika menemukan kasus-kasus yang ada di kelas panjenengan, kita perlu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, segitiga restitusi yang kedua itu validasi kebutuhan. Guru sebaiknya berkata seperti ini, Bapak Ibu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan murid. Restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu tadi segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan, kita mempunyai segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi identitas, dan menanyakan keyakinan. Biar kita tahu urutan masalahnya seperti apa. Tidak harus setiap guru itu menghukum tanpa menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, kita ada di penghujung materi, ya. Alhamdulillah sudah selesai materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari materi tadi tentang diseminasi budaya positif pada siang hari ini bisa bermanfaat buat saya pribadi maupun bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru yang ada di pertemuan siang hari ini. Amin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sekaligus saya akan menutup pertemuan pada siang hari ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata saya atau materi yang saya sampaikan masih kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.